banyak belajar dari guru-guru kita, tapi masih saya penasaran nih sama Ustadz Azhari. Ustadz tadi bilang spirit heart itu kan kita ngobatin hati yang rusak ya, dan hati yang mati supaya menjadi sembuh, menjadi kolbun salim itu. Nah pertanyaan aku gini, ketika Ustadz membahas hati yang rusak, apa aja nih hal-hal yang membuat hati menjadi rusak Ustadz? Silakan Ustadz Azhari. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin menukil nasihat dari Imam Hasan Al-Basri yang disadur oleh Imam Ibnu Hajar. Ibnu Hajar Al-Asqalani, bukan Al-Haytami. Kata Imam Hasan Al-Basri ada beberapa perkara yang membuat hati kita rusak. Yang pertama, berbuat dosa. Jadi dosa itu salah satu yang membuat hati rusak. Kata Nabi SAW, pemirsa, innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Jadi kalau kita buat dosa diberikan satu titik hitam, satu dosa satu titik, satu dosa satu titik. Dan kalau ini makin lama penuh, maka orang ini ditutup hatinya. Kalau sudah ditutup hatinya sudah mayit sudah. Sudah mati hatinya. Itu yang pertama. Yang kedua berilmu tapi tidak mengamalkan. Berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Ada nasihat dari Imam Al-Ghazali dalam Muqaddimah Bidayatul Hidayahnya. Kata Imam Al-Ghazali, celaka bagi orang yang tidak berilmu karena dia tidak mau belajar. Tapi celaka, tadi satu kali celakanya. Celaka satu kali buat orang yang gak mau belajar sehingga dia bodoh. Tapi celaka 1000 kali lipat bagi orang yang berilmu tapi gak mengamalkan ilmunya. Mudah-mudahan kita terhindar dari yang dari ini ya, kecaman Imam Al-Ghazali ini. Yang ketiga yang membuat hati kita rusak ini adalah dia beramal tapi tidak ikhlas. Udah mulai naik lagi tuh, tadi berilmu tapi tidak beramal, yang sekarang dia beramal tapi nggak ikhlas. Tadi ada ria, pengen dinilai orang, pengen dipuji orang. Kata Imam Ali, orang ria itu kalau di depan orang semangat, kalau ibadah sendirian dia malas. Terus kalau dipuji dia semangat, kalau dicela ibadahnya dia kendor. Itu kata Imam Ali bin Abi Thalib. Yang keempat yang membuat hati kita rusak adalah memakan rizki Allah tapi nggak bersyukur kepada Allah. Nah, ini juga salah satu membuat hati kita rusak. Rizki Allah banyak, nafas, hari ini kita masih hidup sehat. Ada banyak saudara-saudara kita yang hari ini tidak mendapatkan kesehatan sesempurna kita misalnya. Dia terpapar COVID-19 misalnya kan, itu harus kita doakan. Dengan melihat itu cara kita bisa bersyukur kepada Allah dan hati kita hidup lagi. Nah ini jadi cara kita mengecas hati, ingat nikmat Allah. Cara kita mengecas hati adalah ingat nikmat Allah. Yang kelima kata Imam Hasan Al-Basri yang membuat hati kita ini sakit, rusak adalah tidak ridho dengan karunia Allah. Jadi dia terima rizki itu tapi dia nggak ridho sama rizki yang Allah berikan. Ini juga membuat hati kita rusak. Yang keenam adalah mengubur orang mati tapi nggak bisa mengambil pelajaran dari peristiwa kematian itu. Ini juga membuat hati kita rusak. Jadi ada orang meninggal, bukan malah memberi ibrah, memberi tazkirah buat dia, malah digosipin. Ini mayitnya banyak ini kontrakannya nih, 70 pintu. Malah diomongin. Ya, pasti keluarganya rebutan nih. Ya Allah. Harusnya saat-saat itulah membuat kita menasehati diri kita. Ya. Kafa bil mauti wa'idha. Cukuplah mati itu sebagai nasihat buat kita. Nasihat itu ada yang berhuruf dan bersuara, namanya Quran. Ustaz Sam baca itu. Itu nasihat yang berhuruf dan bersuara. Ada yang tidak berhuruf dan tidak ada suaranya. Bila sautin wala harfin. Itulah kematian itu. Dan liyunzira man kana hayy. Dia bisa membuat hatimu hidup, bukan hanya nasihat Quran tadi tapi juga nasihat kematian. Itu ada di surat Yasin. Makanya surat Yasin itu surah kematian itu. Identik dengan surat kematian karena liyunzira man kana hayy. Kematian itu sekaligus Quran juga bisa memberikan tanzir, bisa memberikan peringatan sehingga hati kita bisa hidup kembali. Itu yang bisa membuat hati kita rusak. Bisa dibilang kita harus lebih ikhlas dalam melakukan sesuatu juga ya Ustadz ya. Makasih Ustadz untuk nasihatnya, itu jadi pelajaran juga buat saya. Mungkin dengan ini saya jadi kecambuk nih untuk melakukan sesuatu yang lebih baik. Jamaah yang ada di rumah juga harus seperti itu ya, Masya Allah. Jamaah akan kita lanjutkan lagi tapi sebelumnya saya mau